Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Daya dari Kampung Dongeng Aceh. Kali ini Bunda Daya akan bercerita. Mau dengar cerita Bunda Daya? Bunda Daya tidak sendirian, tapi bersama teman-teman relawan Kampung Dongeng Aceh. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Doni. Doni adalah anak yang cerdas, pintar, solih, serta dia suka membantu ibunya di rumah karena dia cinta sekali dengan kebersihan. Berbeda dengan Dodi temannya, Dodi adalah anak yang pemalas. Dia tidak pernah membantu ibunya di rumah. Bahkan dia tidak cinta dengan kebersihan. Nah, pada suatu hari, Doni dan Dodi pergi ke sekolah bersama-sama karena mereka satu sekolah. Dodi, ayo kita berangkat. Oh, baik Doni, tunggu sebentar ya. Aku sedang pakai kaos kaki. Doni dan Dodi pun berangkat sekolah bersama-sama. Sepanjang perjalanan, mereka sibuk ngobrol. Dodi, kamu bawa apa itu? Ini bekal yang dipersiapkan ibuku agar aku tidak jajan sembarangan, Doni. Kamu seperti anak TK saja membawa bekal. Padahal jajanan di luar itu enak-enak loh. Memang jajanan di luar itu enak-enak, Doni. Tapi kan kita tidak tahu itu baik atau tidak untuk tubuh kita. Dodi dan Doni pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Sesampai di sekolah, seluruh siswa diajak berkumpul ke dalam aula sebab ibu guru ingin menginformasikan sesuatu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang ibu sayangi, ibu ingin menginformasikan bahwasanya selama 14 hari ke depan kita tidak lagi belajar di sekolah. Wah, asik, kita libur. Aku bisa jalan-jalan dan bermain sepuasnya. Yeay. Dodi merasa sangat senang. Sementara Doni, "Oh, kenapa libur ya? Aku jadi tidak bisa belajar dengan guru. Lalu tugas-tugas bagaimana? Kan banyak yang belum selesai." Anak-anak ibu semua, kegiatan sekolah memang kita liburkan. Sebab negeri kita sedang terkena musibah. Ada satu wabah yang menyerang negeri ini. Maka untuk menghentikan penularannya, kita harus tetap berada di rumah. Namun, tugas kalian sebagai siswa tetap belajar. Meskipun di rumah, ibu guru semua akan memantau kegiatan kalian melalui orang tua. Jadi, jangan gunakan waktu libur untuk bermain di luar rumah ataupun jalan-jalan. Mendengar berita dari ibu guru di sekolah, Doni sangat sedih awalnya karena dia tidak bisa bersekolah. Tapi setelah dipikir-pikir dan direnungi pesan dari ibu guru, akhirnya Doni memahami kenapa harus libur sekolah. Sedangkan Dodi justru dia sangat senang karena dia bisa bermain-main dan tidak perlu belajar. Ketika jam istirahat, bel berbunyi. Dodi dan Doni pergi ke kantin sekolah. Dodi mengajak Doni. "Doni, ayo kita makan di kantin." Oh, aku tidak mau karena aku sudah bawa bekal. Dodi pun meninggalkan Doni di meja kantin dan bergegas membeli berbagai macam makanan yang ia sukai. Lalu kembali ke meja di mana Doni duduk.
Di, cuci tangan dulu sana. Kamu dari tadi kan pegang-pegang barang. Pasti tanganmu berkuman tuh. Ah, tak apalah Don, bersih kok tangannya. Dodi tak menghiraukan ucapan Doni. Ia pun terus melahap makanannya tanpa mencuci tangan. Bukan hanya makanan, ternyata si Dodi pun membeli es dan menyeruputinya dengan nikmat. Hai Doni, kamu harus coba minuman air es ini. Rasanya segar loh. Dinginnya nikmat. Ah, tidak. Terima kasih, Di. Tapi aku minum air putih saja ya. Karena kalau kita minum air es di siang begini, itu tidak bagus bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi Bu Guru bilang di negara kita ini sedang dilanda oleh virus yang berbahaya. Jadi kita harus betul-betul menjaga kesehatan tubuh kita. Aku tidak takut. Aku kan kuat. Tidak mungkin aku terkena virus. Ternyata si Dodi tidak mendengarkan nasihat dari Doni. Ia pun terus menyeruputi es dan menikmatinya. Akhirnya jam istirahat pun telah selesai. Anak-anak mulai masuk ke kelas dan waktunya ibu guru memberikan tugas pekerjaan rumah kepada anak-anak selama mereka berlibur, yaitu selama 14 hari. Sebab itulah hari terakhir mereka belajar di sekolah. Doni dan Dodi pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Doni menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibu guru di sekolah kepada ibunya. Assalamualaikum, Kata Doni. Waalaikumsalam. Wah, anak ibu sudah pulang rupanya. Kenapa? Kok bibirnya manyun seperti itu? Ada apa, Doni? Ibu menanyakan kepada Doni. Dan Doni pun menjawab. Doni tidak bisa sekolah lagi, Bu. Besok sekolah juga diliburkan. Kenapa seperti itu? Kenapa? Apa karena kamu sakit? Atau ada apa? Kata ibu guru, ada virus, Bu. Makanya belajarnya dari rumah saja. Begitu pesan Bu Guru, Bu. Oh, begitu. Ternyata betul ya, virus itu sudah sampai di sini. Ibu kira virus itu cuma ada di luar kota. Kalau seperti ini, ternyata betul penyebaran virus ini sangat cepat. Memangnya itu virus apa, Bu? Virus itu bernama corona, asalnya dari Cina. Tapi sekarang sudah sampai di Indonesia. Tadi ibu lihat di TV, korbannya sudah semakin bertambah. Bahkan beberapa kota sudah diserukan untuk lockdown. Lockdown? Lockdown itu apa? Lockdown itu adalah di mana masyarakatnya harus tetap berada di rumah dan tidak boleh keluar dari kota tersebut. Itu adalah cara supaya virusnya tidak semakin bertambah. Oh, begitu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan kita tidak perlu keluar rumah, harus tetap berada di rumah. Kalau tidak ada kepentingan ya tidak perlu keluar rumah. Itu yang dikatakan sama pemerintah.
Oh, begitu. Oh iya, Doni kan belum cuci tangan. Doni ganti baju dulu, baru cuci tangan ya, Bu. Berbeda dengan Doni, Dodi tidak khawatir sama sekali. Setelah mengetahui bahwa mulai besok tidak sekolah, Dodi memilih bermain di luar rumah. Wah, asik sekali. Mulai besok tidak sekolah. Yeay, aku bisa puas bermain. Aha, aku akan mengajak Doni untuk bermain kelereng bersama. Dodi pun pergi ke rumah Doni untuk mengajak Doni bermain. Ia lebih memilih untuk berada di rumah. Seperti yang dikatakan ibunya. Maaf deh, aku tidak ingin bermain. Seperti kata Bu Guru, kita harus belajar di rumah. Ibuku juga berkata, jika di wilayah ini ada virus, kita harus menjaga diri. Sebaiknya kamu kembali ke rumah dan segera mencuci tangan. Rasa sangat kesal karena tidak ada yang ingin bermain di luar rumah. Semuanya memilih untuk belajar dan bermain di dalam rumah. Dodi pun kembali ke rumah dan bercerita kepada ibunya. Lalu bagaimana ceritanya? Nah, Ibu Dodi juga sudah mengetahui tentang virus yang sedang menyerang negeri ini. Ibu Dodi berusaha untuk memberitahu Dodi agar ia membiasakan diri untuk tetap berada di dalam rumah dan menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Tapi Dodi perlu waktu untuk membiasakan hal tersebut. Sementara Doni, ia sudah mulai memahami tentang virus yang sedang menyerang negeri ini. Doni juga menuruti apa yang diperintahkan oleh ibu guru untuk tetap belajar walaupun berada di rumah. Karena Doni anaknya suka belajar dan suka menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Kalian juga suka membersihkan diri dan lingkungan. Bagus sekali ya. Itu baru hebat. Lalu bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya sudah habis kali ya. Lain kali kita cerita lagi ya bersama dengan teman-teman kampung dongeng yang lain juga. Nah, dadah dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah. Dadah! Kampung Dongeng Aceh, yes. Mendongeng itu biasa. Biasa mendongeng itu luar biasa. Salam senyum anak Indonesia. Jumpa di cerita selanjutnya. Satu pesan cerita, hebatkan anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.